Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhi'ahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Kita pertama memunajat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dimaukannya kita nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuwah, ilmu yang membuka hakikat jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak. Kemudian kedua salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang kehidupan ini adalah masalah amanah, ini menculik, berani menghadapi fakta, berani jujur dan tulus menerima keberadaan. Ini makanya kita syukur di mana keberadaan ilmu tauhid, ilmu nubuwah sebagai risalah inti hujahnya para nabi, para rasul itu adalah tentang zikir, ingatan, menjadi tahu apa itu amanah. Amanah itu terjaganya rasa hati nurani dari ingatan keberadaan dia, atas ingatan keberadaan dia, Allah. Semua aktivitasnya memuncir kepada dia, dunya ki mung alat. Itu penataan amanah, maka dimulai dari dalam diri. Kemudian amanah itu awalnya adalah menjadi hamba yang pandai bersyukur, yakni mereka yang berjiwa fakir, mereka yang antumul fuqara ilallah, sadar hamba atas potensi yang telah Allah anugerahkan, sehingga menjadi pendengar yang baik, penyimak dan pencermat yang baik dan cerdas, menjadi pemerhati, pelihat yang baik dan cerdas, dan memfungsikan akal yang terhubung dengan hati nurani yang berfungsi karena telah mengingati keberadaan dia, Allah namanya, maka menjadi rasional dan nalar. Tidak nalar kalau kita ingin masuk surga tapi di dunia congkrah, tidak masuk akal kita ingin buah-buah akan di surga tapi kita enggak melakukan budidaya, menjadi tidak rasional, ingin damai dan tentram, akan tetapi kita suka membuli, kita suka mengolok, kita suka menjatuhkan yang lain, tidak masuk akal, kita ingin selamat, akan tetapi kita dikungkung oleh ego, kepentingan nafsu. Kemudian amanah itu melakukan aksi kemaslahatan, kesolehan, kebaikan, pemberdayaan dan berbudidaya. Itu kalau kita ikhlas mengenai amanah secara garis besar, ya, di kono gede banget ya. Sehingga orang-orang amanah itu akan bersikap hati-hati dan waspada dari watak dan berlaku kufur, berlaku kekafiran, yaitu mereka yang tidak mau mengerti dan tidak mau memahami atas sebuah seruan kebenaran, bagai hewan ternak yang hanya mengetahui panggilan nama saja, kur datang untuk diberi makan, pus meong dia datang hanya untuk diberi gerih. Itu sesungguhnya dari satu ungkapan ayat ya, bahwa orang kufur itu
dia tidak mendengar apa-apa kecuali hanya panggilan. Jadi orang-orang yang berkategori kufur, mereka memilih berprasangka daripada bertanya. Dia enggak tahu tabayun. Ya dia langsung menyimpulkan sesuai penilaiannya dia. Permasalahannya bukan kok dia tuh ingin minta penjelasan, tapi inginnya memang membuli, itu sudah marem. Jadi memilih berprasangka daripada dia bertanya. Kemudian bertelinga, tetapi dia tidak pernah menyimak, tidak pernah mendengar apapun. Telah diberi anugerah mata, tapi tidak digunakan untuk melihat, mencermati, memperhatikan. Kemudian punya akal, tapi tidak berakal, tidak rasional, dan tidak bernalar. Ini orang-orang yang berkategori kufur. Sehingga sumum bukmun umudun faum la yatafakkarun, sumum bukmun umudun faum la yarji'un. Bisu, tuli, tidak mendengar, buta, sehingga dia tidak kembali, sehingga tidak selamat. Itu orang yang disebut kufur. Dari kufur itu di definisi ayat adalah seperti ini. Ya. Kita sudah sering sekali. Bagaimana supaya kita menjalani hidup ini berada di dalam kehidupan yang tidak dikuasai oleh nafsu. Ada satu ayat bahwa wa ma adraka ma yaumidin. Tahukah kamu apa dan bagaimana seseorang disebut di dalam kehidupan ad-din? Ad-din, al-khudu al-mutlak. Ad-din itu kepatuhan, ketaatan, sam'a wa ata'na. Ketaatan, kepatuhan dan ketundukan, ketaatan pikirannya, tindakannya, cara apa yang telah Allah anugerahkan itu untuk supaya berada di dalam ketaatan. Ketaatan saat kita berada di dalam kelas, kita ketaatan untuk menyimak dan mencermati. Ketaatan terhubung, tahukah kamu apa dan bagaimana seorang disebut di dalam kehidupan adin, wa ma adraka ma yaumidin. Hari-hari dalam ketaatan dan ketundukan dan berserah diri di semua aktivitas yang dilakukan. Wa ma adraka ma yaumidin. Maaf, ini adalah terjemah dari guru kita. Terjemah wama dan tidakkah apa toh atrokama, apakah kamu itu tidak mengetahui apa toh sing diarani adin, wama atrokama yaumidin. Kemudian ditekankan kembali di surat Infitor itu ya, tsumma ma'atrokama yaumidin. Kemudian apa toh? Apakah kamu tidak mengetahui itu? Apa toh yang diadakan di dunia iki? Apa yang mung lahir? Apa yang mung jasad? Apa yang mung masalah material? Apa yang mung masalah jabatan? Kemudian arogan, tidak mencermati dan memperhatikan lingkungan. Apanya untuk kebutuhan dirinya sendiri. Bagaimana supaya berada di dalam ketaatan dan ketundukan? Faktanya bahwa di dunia pasti bakal mengalami kematian. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yaitu hari ketika kehidupan dunia yang dijalani seseorang itu tidak dikuasai nafsu untuk nafsu. Berdunia bersungguh-sungguh dilakukan, dijalani, memberdayakan dirinya, melatih berpikir rasional, melatih keterampilan berpikirnya dengan bernalar dan rasional, dihubungkan dengan nurani, mengendalikan diri dan sabar serta berjihadu nafsi, mengendalikan diri dengan sabar dan berjihadu nafsi, mau memaksa dirinya untuk melakukan pengembangan diri dan kebaikan gitu ya. Tetap dilakukan, tapi tidak dunia untuk dunia, sedikit pun tidak nafsu untuk nafsu, tidak untuk kepentingan pribadi, kepentingan lahiriah, untuk ngumbar, senang-senang, menjalankan aktivitas kehidupan dunia yang dijalani berada di dalam perintah
menjalankan di dalam perintah. Namanya perintah itu muqotob, antara yang merintah dan yang diperintah itu hadap-hadapan. Manakala tidak di dalam perintah maka disebut bid'ah, menambah ego, menambah kepentingan, menambah akunya. Itu bukan, jadi bid'ah itu bukan sekedar masalah yang tidak diperintahkan Nabi kemudian kita jalankan, bukan itu. Tapi apapun yang dilakukan itu berada di dalam perintah, di dalam yubayunaka inama yubayunallah. Dalam kehidupan ini tatanan lahir itu intinya tidak berpecah belah, membangun kebaikan, kebersamaan, gotong royong, semuanya karena menjalankan perintah. Kalau di kita karena menjalankan dawuh guru. Guru bukan wujud jiwa raga kula nggih nglampahi dawuh guru. Guru jati sejatine guru ya isine hu bal huwa ayat. Huwa itu ayat kang nyata ing jerone dada wong sing wis duwe ilmu sehingga dia dikenali, sehingga kita faham, mengenal. Berpikir kita, melihat, mendengar kita, bergerak kita itu karena huwa, karena dia. Maka kita memunjer kepada dia, aktivis kita memunjer kepada dia. Kepada dia, zat Allah ghaib. Saat atas kehendak Allah, kebenaran akan ditampakkan wujud nyata di permukaan buminya. Maka ditenggelamkannya segala yang lalim, yang batil. Kemudian siapa yang lalim, yang batil itu? Mereka yang menutup dan menghalangi kebenaran al-haq. Merasa benar tapi sesungguhnya tidak di dalam kebenaran. Akan jelas mana yang hak, mana yang batal, mana yang pura-pura, mana yang palsu, yang abu-abu, yang menyamarkan kebenaran, yang menyemarkan kebenaran. Yang kebenaran iman berangkat dari anggapan, intuisi, kesepakatan. Mereka yang sesungguhnya tidak mengetahui dan tidak mengenali Tuhannya kecuali hanya dari bacaan dan dari angan-angan imajinasi, intuisi yang dianggapkan sebagai telah iman. Sehingga tidak bisa membedakan antara orang yang sholat itu adalah bagian dari salah satu syariat, sedang yang di dalam iman adalah sesuatu yang di dalam hati. Iman kepada Allah berarti mengenal Allahnya. Orang bisa makan walaupun dia itu tidak kenal si pemilik yang dimakan. Masalah iman itu adalah mengenal siapa yang ngasih makan. Itu masalah iman. Kemudian mereka yang menjalani kehidupan berdunia dalam kekuatan dan kuasa nafsu ego, kepentingan nafsu, dunia untuk dunia, nafsu untuk nafsu, dan pura-pura palsu. Ini yang disingkirkan, ini yang ditenggelamkan, ini yang disirnakan. Jika memang ja'alah kewazakol batil itu sudah saat ditampakkan di permukaan bumi. Mana yang ulama dan mana yang ngelama. Itu akan ditampakkan. Mana yang ulama, mana yang ngelama. Ngelama itu basa Jawa. Wong ora duwe duga. Ngelama itu orang yang enggak punya duga. Basa Indonesia apa? Mana yang ngelama, sok tahu, padahal enggak roh blas. Sok kenal, padahal enggak kenal blas. Tapi berbicara seperti orang yang diutus. Itu ngelama namanya. Mana yang ulama dan mana yang ngelama. Mana ulaya yang menunjukkan al-ilm, pembuka hakikat jati diri fitrah manusia. Yang alimul ghaibi wa syahadati. Ilmu yang menjadikan ditunjukkan tentang gaibnya diri Tuhan. Dan ilmu yang menjadikan fakta aku bersaksi. Mana ulama yang di dalam al-ilm, yakni mereka yang berada di dalam ilmu yang menyatakan fakta rasa. Saya bersaksi atas mengadanya dia yang punya nama Allah. Dan mengadanya keberadaan para rasul. Itu adalah pembawa risalah, kerasulan, fakta sebagai
cahaya kerasulan, cahaya Nur Muhammad. Dan yang ngelama yang hanya karena pura-pura dan palsu, ulamanya karena hanya pakaian, hanya karena sorban, hanya karena pandai berbicara, dari hasil bacaan, dari hasil intuisi, yang mana hanya karena wawasan dan wacana semata, saat jalan wajah batil akan ditunjukkan mana, sehingga bukan masalah sabdone, bukan masalah sabdone Ahok saat dia diungkap, kalau yang mendalimi saya maka akan satu persatu meninggalkan, begitu. Bukan itu. Tapi akan ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau memang hanya untuk peristiwa 212, ya hanya di Jakarta saja. Kalau memang ini diklaim karena yang didolimi, gitu. Terlepas, bukan berarti skeptis, enggak. Ini kan karena klaim itu kan dicoba diangkat besar-besaran gitu loh. Ya, kita meluruskan gitu. Ini kan karena memang di mana-mana kan begitu. Ya, semasa kan nggak ingin subjektivitas, tapi kalau itu kan ungkapan bukan subjek. Karena tidak layak sebuah subjek itu digunakan untuk memunculkan kebenaran, kan bukan itu. Akan tetapi tidak akan dapat meninggalkan sebuah subjektivitas. Ilmu itu enggak jalan sendiri, kitab buku itu kan melaku dewi gitu loh. Orang kita kemudian tuku di pasar, setelah itu kita membeli sorban menjadi Mahkamah Agung, kan gitu kan. Atau menjadi hakim hanya karena kamu berangkat ke toko, pomanya ke Gramedia membeli buku KUHP, kemudian kamu merasa sebagai hakim karena kamu sudah menguasai KUHP itu. Bukan itu. Masalah yang wewenang, yang hak, yang sah, menjelaskan, yang tahu persis sebagai ahlinya. Mana yang pura-pura, mana yang palsu, mana yang hanya berpakaian. Ulama benar atau ngelama. Ini jika memang saat gitu, maka bencana ini akan terus meningkat, tapi jika ternyata belum saatnya ya akan turun. Hanya fenomena saja. Orang kan tidak mengetahui sesungguhnya ada energi yang mempengaruhi, ada aura energi yang berpengaruh, menghubungkan antara pikiran manusia, batin manusia, dan alam. Seperti kalau kita membantah, itu enggak ada kaitannya dengan agama. Karena agama dimaknai ritual semata, selalu dihubungkan dengan untuk mengklaim. Masalahnya kan itu, agama itu kan kehidupan itu sendiri. Ngaji gak ngaji, itu tetap agama, gitu, tetap kehidupan itu sendiri. Masalahnya menjalankan perintah, jelas yang memerintah, atau anggapan dirinya sendiri, kan itu yang membedakan. Itu yang tidak dikenal, tidak diketahui aktsaronas, kebanyakan manusia. Jadi agama itu identik dengan kopiah, dengan sarung, dengan pakaian busana muslim, ya. Hanya sebatas itu. Terlepas kelakuannya, bukan begitu ya. Jadi ini akan diperjelas, dipertegas perihal hal ini. Dan masih banyak lagi ya. Jika kita mencermati pepeling dari ayat-ayat Allah, maka kalau kita mencermati ini belum saatnya kah untuk berpikir mendalam, yatafakaru fi anfusihim, untuk bertafakur perihal diri yang berada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Karena fenomena-fenomena saat ini kan anomali atau chaos, anomali alam, anomali sosial, anomali politik, anomali ekonomi, dekadensi moral ya. Semakin mursal, rusak, saling olo-oloan, saling menjatuhkan, saling merasa benar. Dan itu ditunjukkan dengan ngigit-ngigit, menjatuhkan, nomboi, nyogok,
berbagai penyakit dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini menunjukkan gejala-gejala yang terus meningkat dan semakin tidak terkendali. Bukan sekedar memperbanyak istighfar yang diperlukan dan bertobat, lebih dari itu. Lebih dari itu. Apa itu? Jadi lebih dari itu dalam sisi ranah lahiriah. Dalam sisi ranah lahiriah. Ranah sisi lahiriah itu di dhuwur ya. Di dalam sisi lahiriah jasad dalam menjalani kehidupan berdunia tatanan sosial masyarakat intinya adalah wala tatafaroku, tidak berpecah belah. Itu inti syariat. Jadi dalam sisi lahiriah. Kemudian memberdayakan diri, mengembangkan potensi diri, itu dalam sisi lahiriah. Melakukan budidaya, pemberdayaan, itu sisi lahiriah. Peduli spiritual itu intinya ada pada kepedulian. Jadi spiritual itu intinya ada pada di spiritual itu intinya ada pada kepedulian. Tadiru yadulu alal batin, yang lahir itu adalah merupakan penampakan yang batin. Jika batinnya kosong, maka yang keluar itu juga tanpa arah, tanpa sasaran, juga akan kosong. Akhirnya maksudnya kosong, bahwa dunia untuk dunia itu kosong. Kita bekerja untuk pamer riya itu kosong. Itu barang fana, untuk fana. Gitu. Pada saat batinnya kosong, akan tetapi ini sisi lahiriah jasadiah. Ini yang proses mengenai apa yang kita lakukan, yang kita jalani, harus sisi lahiriah. Jika lahirnya itu rusak, sesungguhnya menggambarkan yang batin itu juga rusak. Jika banyak chaos, sesungguhnya batin ini banyak manusia yang chaos. Apa itu ada hubungannya? Seperti kamu sinyal dengan jarak jauh, maka ada sinyal. Bisa telepon tanpa ada kabel. Itu sebenarnya kan sebagian dari ayat-ayat. Menunjukkan bahwa sebenarnya nggak ada hubungan. Tapi faktanya saat dihubungkan itu ada teknologinya. Dalam kita membawa sebuah keyakinan keberagamaan, itu ada teknologinya. Saat kita itu lingkungan kita tidak ada kepedulian, saat lingkungan kita itu congkrah, saat apalagi dalam komunitas yang besar, maka alam juga akan bergejolak. Apakah ada kaitannya? Erat. Energi itu tergantung apa yang kamu pikirkan, apa yang di dalam pikiran kita. Jika kita itu negatif, pikiran kita negatif, maka hidup kita juga cenderung susah. Kita juga cenderung banyak masalah. Akan tapi jika pikiran kita itu positif, maka akan membawa dampak situasi yang positif. Saat seseorang itu kena banyak masalah, bisa jadi itu karena pikirannya adalah selalu cenderung ke negatif, selalu nggak bisa menerima, selalu ingin mencari peluang, selalu ingin seperti dia, seperti ia, seperti mereka. Tidak pernah jati diri dia itu seperti apa untuk melakukan kebaikan dan kemaslahatan sesuai dengan tingkat semampu yang kemampuan dirinya. Saat kita itu
Padha karo wong gawe tempe. Tukaran karo bojone, tempene ya ora dadi. Apa kuwi enek hubungane? Caranya juga benar, metodenya benar, strukturnya benar, bahannya juga benar, komposisinya benar. Ning mergo tukaran karo bojone tempene gak dadi. Itu kan berkaitan karo lelembut, karena ada nggawe tempe ku enek lelembute, enek demite yang disebut dengan bakteri. Bakteri ini karena bersifat nano, maka nanoteknologi, maka itu memiliki pengaruh energi yang kita keluarkan. Dan pada saat kita nggawe ini karo nesu tempe niki yo ora enak dan gampang bosok. Oh, kita tempe ini gampang bosok padha karo sing gawe kan kita akhirnya kan gitu. Itu kan contoh pomone kan gitu. Tapi kita dibuat Januari itu dadi apik, dadi Januari apik terus kan gitu. Gitu. Ada Mbak Mun ya. Orang ini yang nggak lihat pada saat kepedulian, respon respek itu hilang dari permukaan bumi, hancur dunia ini. Sosialnya hancur, alam juga bergolak menuju kehancuran. Saat orang itu karena nggak ada kepedulian, kemudian yang memunculkan adalah kepentingan, membantu hanya untuk kepentingan dirinya supaya dipilih ini dan seterusnya. Bukan karena kepedulian, bukan didorong karena kemaslahatan, bukan didorong untuk kesalehan, bukan didorong karena merasa utul zakah atau uzakah untuk menghilangkan ego, menghilangkan komandel kepada hal dunia, maka kehidupannya juga terus gejolak, nggak ada kepasrahan. Itu yang sisi lahir, makanya bukan sekedar masalah kehidupan seperti ayat-ayat ini di keadaan saat ini, bukan sekedar mau perbanyak istighfar kan benar istighfar enggak. Kalau sudah itu merupakan fenomena tanda-tanda keberadaan Tuhan, bukan sekedar itu. Allah menghendaki untuk berbuat baik, untuk melakukan budidaya, untuk melakukan pemberdayaan. Gampangannya contoh begini, banyak banjir karena banyak tanaman yang ditebang, hutan yang hilang. Maka penyerapan air itu menjadi sangat kurang. Tanah mudah tergerus dan seterusnya. Nggak ada kepedulian dengan alam, nggak ada kepedulian dengan lingkungan, apalagi nggak ada kepedulian dengan sesama. Jadi lebih dari muni astagfirullah karo bacoi ya padha wae to. Astagfirullahaladzim karo babat, astagfirullahaladzim karo ngelokke ya padha dene kan gitu. Bukan sekedar istighfar, akan tetapi sejauh mana kita melakukan kepedulian, sejauh mana kita melakukan kebaikan, sejauh mana kita melakukan keikhlasan, kejujuran. Ya, itu sisi lahiriah. Saat wong kindik dunyane terlepas duwe iman atau tidak, ning nek sosiale apik, kehidupan bermasyarakatnya bagus, biasanya nek mati raga niki dilalah ya penak. Maksudnya ki dipendem ya penak, dibungkus ki ya, dan nggak mudah bacin. Itu karena masalah syariatnya. Intinya adalah tidak berpecah belah itu. Tapi nek di dunia ki medit, kikir, cetil, ya, seneng ngelokke, iku ndelalah banyak kejadian. Engko mayite ya ambune gampang cepet busuk. Badek, cepet banget biadek kan gitu. Digotong abot dan seterusnya. Itu masalah syariat. Itu belum menunjukkan masalah iman, bukan.
Karena jasad itu masalah lahir, asalnya kau lemah. Nah, di dunia niki seneng ngeloke, enggak ada kepedulian dan seterusnya. Jangan iki bumi yo bumi moh nompo, maka terkadang jenazahnya wabot, digotong abot. Terkadang kan begitu. Dibongkar je utuh itu ketoke apik, akan tapi di dalamnya penuh kepentingan. Menyatu mergo asale kau tanah, maka dia akan cepat. Nek di dhuwur gak cepat busuk, tapi nek wis dipendem cepat busuk. Tanah langsung menyerap. Secara jelas kan begitu. Tapi itu belum menunjukkan bahwa dekne rogone utuh, berarti itu luar biasa iman kan. Nek menurut ayat malah sebaliknya. Mohon maaf sebaliknya. Bukan mengurangi rasa cinta ndak ya. Akan tetapi makanya enggak diketemukan jenazahnya para kenabian, enggak akan pernah diketemukan. Karena berdipendem ya sebentar langsung menyatu dengan tanah. Pemot tulang ya tulangnya sekeropos langsung menyatu dengan tanah, mengasalnya kalau lemah ya balik dia lemah normal. Nek asalnya kalau lemah gak iso nyatu lemah, gak zero waste namanya. Itu bodoh karo gawe elektronik utawa bahannya kok plastik gitu ya. Kalau elektronik tapi bahannya plastik, menungso bahannya plastik ya ora iso nyatu gitu loh. Pinter Gusti Allah lah. Makanya menungso ki digawe daging ki mergo ben tetep nyatu. Nek Gusti Allah ngersake, kalau Tuhan itu menghendaki supaya dikubur gak mati, ya digawe kok plastik. Iso Gusti Allah. Gitu kan. Jadi yang benar itu meninggal dunia itu cepat busuk, menyatu. Nek didudahnya kau utuh, tanda tanya, lemah wae moh nompo begitu ya. Kemudian itu sisi lahir. Kita menghadapi situasi saat ini anomali ini. Sisi lahirnya adalah melakukan kebaikan, kepedulian, kemaslahatan, ya. Pemberdayaan, budidaya, peduli dengan lingkungan, peduli dengan tanah. Kemudian ranah yang batin. Kita berniat, keinginan kuat, adanya risalah kebenaran dalam kehidupan ini untuk dapat menyatakan kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan dari yang hak, wenang, sah dan utusannya. Ayatnya kan demikian. Entah subjeknya di mana, tapi ada hujah. Setiap utusan, hujahnya itu adalah supaya mengenali, mengetahui aku bersaksi. Itu kan sudah sering kita sampaikan. Itu batin. Di dalam batin zikir. Zikir itu ingatan rasa hati kepada keberadaan dia. Itu zikir. Jadi niatannya itu. Karena kalimat tobat, tubuh itu orang yang kembali kepada Allah. Dari yang hak wenang ditunjukkan cara kembali. Dan supaya pulang harus mengetahui alamat kembali. Supaya bisa masuk rumah, mengetahui pemilik rumah tempat kembali, kan begitu. Maka siapa yang dibuka, yang disebut orang yang beruntung, ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa yang dikatakan mereka itulah orang yang tetap berada di dalam petunjuk, di dalam al-hudan dari Tuhan. Hudan itu terang, cahaya Tuhan. Dan mereka ini orang yang disebut orang-orang yang beruntung, orang-orang yang humul muflihun, orang-orang yang falah, orang-orang yang terbuka, orang-orang yang dibuka anugerah, dibuka pemahaman, dibuka hatinya, dodo, menghadapi gejolak naik turun fluktuasi dunia tetap dodo, enggak goncang, enggak panik, enggak bingung, kabeh do judeg keweden. Dengan engko nek aku loro nek mati piye, nek aku loro nek aku mati piye gulung kumbing kan gitu. Ini ada ulaika, mereka ini ada orang-orang yang berada di dalam hudan, di dalam tenang. Hudan itu beda dengan ayat.
Hudan itu masalah terang, cahaya. Dengan terang itu sehingga kita dapat berjalan. Sebab tanpa cahaya, tanpa hudan, dalam hal ini petunjuk tentang keberadaan Tuhan, maka disebut sebagai orang yang berada di dalam gelap. Disebut sebagai akma, yang buta. Gitu. Makanya mereka yang tidak panik, mereka yang tidak gundah, mereka yang adalah mengenal Dia, sehingga berada di dalam terang cahaya yang menjadikan sama sekali tidak di dalam keraguan sedikit pun. Jadi tidak di dalam keraguan itu ada sebabnya, bukan kok saya yakin gak ragu, tapi itu tahu, mengenal, dasarnya telah mengenal dulu sehingga gak ragu terhadap ini garam. Tapi kalau bendanya gak ada, saya yakin di dalam itu ada garam, enggak begitu. Yakin di sini bukan posisi la roba fihi, tidak posisi seperti itu. Tapi posisi kuwi garam, nggak ada keraguan bahwa ini loh garam. Nek masak gunakan ini kan gitu, nggak ada keraguan. Orang kok saya yakin ini telah diberi garam, dipangan panggah anyep kan gitu, nggak begitu. Ya, selama ini kan nggak ada keraguan, nggak ragu-ragu, tapi ada hujahnya, ada sesuatunya gitu. Enggak ragunya itu ada sesuatunya. Saya enggak ragu kalau dia Pak Ali, saya enggak ragu karena kenal. Enak wujudnya. Sehingga ini penjelasannya kan tidak di dalam keraguan karena memang telah berada di dalam kepastian. Persaksian an asyhadu la ilaha illallah, aku bersaksi atas mengadanya al-hudan. Hudan itu adalah keberadaan Dia, zat al-ghaibullah. Hudan itu memahami nafi dan isbat. Nafi itu la ilaha. Sungguh-sungguh kita menjalani kehidupan berdunia ini, memberdayakan diri gini, melatih berpikir, belajar, membangun koneksi, interaksi, komunikasi, tapi itu adalah perilaku nafi. Tidak dijadikan target, tujuan hidup. Bahagia tempatnya tinggal di situ, itu tahu persis. Itu namanya memahami tentang nafi. Setelah kita mengetahui keberadaan Dia, zat al-ghaibullah, sehingga memahami tentang apa itu yang harus dinafikan. Sungguh-sungguh tapi tidak endunya untuk endunya. Tapi isbat yang ditetapkan keberadaannya adalah ilahua, kecuali Dia yang ditetapkan di dalam hati. Kehidupan kita dunia untuk menuju kembali kepada Dia. Setelah Dia dikenali, maka menjadi sadar. Kita mutlak mengembangkan potensi. Kemudian ketiga, keberadaan risalah kerasulan yang tidak akan pernah terpisah dari keberadaan sang khalifah. Ini mereka yang berada di dalam hudan. Mereka yang tidak ada keraguan sedikit pun fihi di dalam menjalani kehidupan, itu adalah mereka yang telah mengenal keberadaan diri Tuhan, zat al-ghaib. Mereka yang la ilaha illallah, kalimat nafi dan isbat, dan keberadaan risalah kerasulan yang tidak akan pernah terpisah dengan keberadaan sang khalifah. Bukan kitab, tapi Alkitab. Apa? Renduting. Di keberadaan risalah kerasulan yang tidak akan pernah terpisah dengan keberadaan khalifah. Kalau kitab, buku liar. Quran, liar. Tapi kalau Al-Quran, enggak boleh liar. Kitab, enggak boleh liar. Ada yang hak, ada yang wenak, ada yang sah. Isim itu kata benda, takrif.
kata benda yang jelas ada metode, ada pembawa yang menunjukkan tentang kejelasan itu gitu. Itu Quran menyebutnya Alkitab, bukan kitab, beda banget gitu ya. Oke. Kemudian itulah keberadaan Alkitab. Jadi Alkitab itu tadi, itulah Alkitab. Dalikal kitab, itulah kitab apa toh? Dalikal itulah kitab itu. Tadi keberadaan utusan di dunia mengetahui, di dunia ki mengetahui keberadaan hakikat. Jadi satu mengetahui keberadaan Tuhan, mengenali keberadaan Tuhan, kedua mengenali tentang hakikat, sehingga di dunia ki mung jasad lahiriah hanya wadah. Ada hakikatnya, ada isinya. Kemudian mim ada yang menunjukkan keberadaan dia yang punya nama Allah dan keberadaan hakikat itu, tempat tawakal, tempat bersandar. Itulah keberadaan Alkitab, bukan sekedar perihal kumpulan tulisan-tulisan hasil pemikiran dan hasil kesepakatan, hasil dari anggapan, intuisi, bukan. Apalagi mengenai ideologi tentang keimanan gitu. Sebab segala bentuk tulisan adalah hasil tuangan dari pemikiran. Namun sesungguhnya kitab adalah keberadaan yang hak, sah, serta yang wenang. Ya keberadaan Rasul itu sendiri, itulah Alkitab. Kena ditakoi Alkitab. Nek kitab gak kena ditakoi, yang ditafsiri kan gitu. Bingung ke gitu. Ambigu. Itulah kepastian Al-Hudan. La robafih, di dalamnya nggak ada keraguan sedikit pun. Orang sing wis tahu iki tempe, iki tahu iso beda nih, nggak ragu blas gitu lah. Iki tempe, iki tahu. Weruh tempe tahu, definisine roh, wacanane roh, wawasane roh, iso ngurekne, roh wujude gak tahu roh, gak iso bedane, roh rasane wong wujude gak roh apa meneh rasane kan gitu. Maka al-insan menungso, al-insan itu sirruhu, intinya menungso itu dirasanya. Nek rasane mati ya menungsone mati, robot. Saat rasane mati robot, nggak menghitung bagaimana kehidupan. Mung egone, mung akune, pokoknya hitung-hitungan kabeh, serba hitungan. Padahal banyak sesuatu yang dapat dihitung. Tidak semua yang bisa dihitung itu dapat diperhitungkan kan gitu kan. Itu kepastian Al-Hudan, terang cahaya yang menerangi kehidupan sehingga mengenali sasaran dan tujuan kehidupan. Kan menjadi jelas gitu ya. Kemudian itulah yang disebut keberadaan Alkitab hudal lil muttaqin. Itulah keberadaan Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, karena menunjukkan secara pasti keberadaan Dia yang punya nama Allah, keberadaan pasti tentang hakikat, dan keberadaan pasti terbimbing dan terarah untuk menuju kembali kepada Tuhan. Itulah bagi mereka yang mutakin, mereka yang bertakwa, yang mau memberdayakan dirinya. Orang yang bertakwa itu intine takwa ki apa to? Bebarengan guyub rukun dalam memberdayakan diri dan mengembangkan potensi. Gampangan ngono wae gitu ya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang berada di dalam disebut sebagai Alkitab itu bagi orang-orang yang muttaqin, mereka yang bertakwa. Siapa mereka ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka ini orang-orang yang pasti mengenali keberadaan Tuhan yang gaib, tidak tampak, akan tetapi bisa dikenali dari yang hak wenang sah menunjukkan gaibnya diri Tuhan. Bohong pada saat pada saat Tuhan memerintahkan orang supaya iman, akan tetapi tidak ada alat atau metode supaya keberadaannya itu dikenali.
Itu bohong. Orang diperintah untuk iman, tapi Allah tidak membuat utusan untuk menunjukkan keberadaan dia, itu bohong. Dan manusia betapa sengsaranya, berimannya harus dengan tafsir-tafsir. Rapat rono, rapat rene, gawe kesepakatan. Gawe majelis, gawe muktamar, gawe iki, pemerintah kan menjadi kebingungan kan gitu. Pemanya kan gitu. Jadi pada saat kan kita muktamar, mereka muktamar, dia muktamar kan terus rapat, kono rapat untuk menyepakati piye ki rokok ki haram apa halal kan gitu. Nek bener haram ya apa dampake, nek bener halal ya apa dampake to jane. Yang kabeh gak pasti. Kabeh mung kira-kira. Kira-kira. Menurut akal kanggone sing gak ngerokok ya cenderung mencari dalil haram. Kanggone sing ngerokok ya golek dalil sing halal. Kanggone sing gak ngerokok ning ora geding golek dalil sing makruh. Kan gitu. Kanggone sing gak ngerokok ning keluargane ngerokok ya gak wani ngaromke ning ya ora wani ngalalke. Kemudian makruh kan ngono. Kan ngono. Tapi apa pasti ya gak wani wong memang enggak sejaman Nabi. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad itu merokok, apa yang mbok bantah? Ya gak iso. Wong saya yakin Nabi Muhammad itu merokok. Rasa mbok bantah. Didalilin di aku juga nduwi. Wong dalil gak ngerokok ya ora enek, dalil ngerokok ya ora enek kan gitu. Bisa jadi beliau merokok kan. Karena beliau sering ke Indonesia. Ya mungkin tuku tembakau. Itu aladina yu'minun bil ghaib. Permasalahannya keberadaan dia itu menunjukkan gaib dia supaya bil ghaib, supaya manusia itu bersama dengan keberadaan diri Tuhan yang gaib itu. Wa yuqimuna shalah. Jadi orang yang mutakin yang kedua, orang yang di posisi orang yang beruntung, orang yang terbuka lapang dada yang mendapatkan anugerah. Itu wa yuqimuna shalah. Mereka yang menegakkan sholat sepurone, mohon maaf. Yukim komayakumu, yukim itu maknanya orang yang terus menerus bermukim, bertempat tinggal. Yukimunas sholat, orang yang mukimi sholat, orang yang bertempat tinggal di dalam sholat. Kalau sholat itu hanya dimaknai, jika sholat itu hanya dimaknai takbiratul ihram, maca Fatihah, ruku', sujud, berdiri sampai atahiyat akhir, maka kalau melihat ayat wa yuqimunas shalah, wi gak iso ngentut, gak iso beol, gak iso mangan, terus menerus kowe ndek jero kamar mandi ndek WC. Kalimat wa yuqimunas shalah terus menerus kowe ndek WC gitu loh. Terus menerus kowe ki salat gak tahu ngalih saka sajadah. Nek ngacu kepada ayat ini, sehingga kita harus lapang dada. Berarti apa yang dimaknai sholat gitu kan? Sholat itu intine ilingi ati, gandengi karo ati, gandengi kehadiran Tuhan di dalam hati, di semua aktivitas itu disebut sholat. Saat tidak ingat menjadi fasik, menjadi munafik. Jadi sholat itu semua aktivitas apapun yang kamu lakukan. Ada ritual berkaitan dengan mengerjakan tugas, ya berarti belajar. Kemudian ada ritual yang berkaitan dengan membentuk kepribadian, itu disebut apa ya? Ya ritual gitu. Sholat itu kan bagian ritual. Nek sholat itu bukan itu. Semua aktivitas apapun ada kehadiran dia disebut sholat. Wa yuqimunas shalah. Sholat yang dijaga terus menerus ditegakkan. Apa itu? Supaya dapat menegakkan sholat. Mulai takbiratul ihram, jadi pendengar yang baik, pencermat yang baik, pemikir yang baik, yang rasional, pengamat yang baik, yang lapang dada, sing nyegoro Allahu Akbar.
maka di telinga muni ngene tapi bunteti kuping ya padha wae gitu lah. Ini maksudnya bukan untuk membuntiti kuping, ning daun telinga iki kurang ngombo gitu lah. Jadi ya pendengar yang baik, pencermat yang baik, ya, rasional, komunikasi ya kan. Nek garoh takoo, uteke dinggu, ndodo, sadaro ihdinas siratal mustaqim supaya berada di dalam jalan hidayah Tuhan kan. Itu Allah kan gitu. Ruku punya akhlak, punya perilaku adab asor, sujud punya perilaku adab, sadar hamba yang memiliki guru dan seterusnya bla 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 bla. Itu di semua aktivitas cakni itu artinya bahwa sholat itu dicakni dalam kehidupan sehari-hari. Wa yakumuna sholah sehingga bohong sholat dilakukan tukarannya dijalankan. Apa meneh ketoke sholat kemudian rapat tukaran ya itu sholatnya bohong rakaruan itu. Cacaane kan gitu. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka yang tidak kumantil kepada dunya. Gampangane iki ngono, wong sing ora kumantil karo dunya, memiliki kepedulian yang tinggi, respek dan peduli terhadap sesama. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah inilah yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka ini yang beriman kepada apa yang diturunkan. Waladina yu'minuna bima. Dan mereka ini orang-orang yang yu'minunya. Yu'minu itu bukan anggapan, bukan keyakinan, tafsir kira-kira. Tapi yukinun itu yakin. Karena memang hakul yakin. Apa yang diturunkan bima unzila ilaika. Apa yang diturunkan kepada kamu? Apa terus yang diduk nih ndek kowe iki? Ini maaf dalam kurung Al-Qur'annya tak ilangi. Semuanya yang hadir rahimakumullah. Kalau di tafsirnya sih mereka iman kepada apa yang diturunkan kepada kamu Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya Taurat, Injil dan seterusnya. Ayatnya kan enggak ngungkap itu gitu ya. Waladina yu'minuna bima unzila, apa yang diturunkan? Nek garuh ki mbok ngomong garuh ngono lho, rasa ngira-ngira, rasa nafsir, rasa ngraita, rasa kitara basa apa ngene. Mbok jujur gitu lho, jenengan ki jujur ngono lho. Nek garuh ngomong garuh. Aku kok nek garuh aku ya ngomong garuh gitu lho. Kemudian Gusti Allah mbok dikte juga enggak akan rubah. Apa yang diturunkan kepada kamu dari gunung Al-Qur'an, logikane makaten inggih. Makaten logikanipun nggih. Al-Qur'an menika dipun cetak, dibukaken menika sak badhenipun Kanjeng Nabi Muhammad wafat. Saat ayat menika mandhap, iku gung enek kitab Qur'an sing kaya mbok kira saiki kuwi. Ngaten lho. Dok menapa mboten kinten-kinten. Kan gitu. Kuwi mewakili sak donya ya. Gitu. Lah sak donya pikirane do kelalen kabeh gitu loh. Ayat iki medhuk, Quran iki urung enek sak juz kene gampangane ngono lho. Sing enek lagi juz degan. Gitu. Karo juz kurma kan kono. Jadi pangapunten, maaf beribu maaf. Jadi apa yang diturunkan? Tentang zikir, tentang tauhid, tentang keberadaan diri Tuhan, zat al-ghaib yang Allah namanya, tentang hakikat di dunia iki mung ora perkara jasad ning enek hakikate, dan perkara mim keberadaan Rasul ngasta risalah ora pedhet teko kiamat. Iku lho sing disebut Alkitab. Perkara ini pangapunten, aja mbok dalam kurung kemudian Al-Qur'an urung dadi Qur'ane saat itu.
Nabi itu nggak pernah memerintahkan bukokne Quran. Kuwi dhewe wis kewanen kok. Gitu. Kemudian ulaika ala hudan rabbihim wa alakamul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang berada di dalam terang cahaya, hidup tidak di dalam ragu karena berada di dalam fakta. Apa itu dan siapa itu Allah ghaib? Apa, siapa dan bagaimana sholat? Apa dan bagaimana tentang atu zakah? Apa dan bagaimana tentang yang disebut unzila ilaka apa sing didukne itu mengenai huwa sifat dia keberadaan zat al-ghaib yang Allah namanya untuk dikenali keberadaannya. Itulah kesempurnaan kehidupan berdunia dengan putaran iman seperti yang tertuang di dalam surat Al-Hujurat 14 kan gitu. Qolati arabu amanna kulam tu'minu walakin qulu aslamna. Maka ini tadi yang saya keadaan fenomena chaos dan sebagainya sekarang terus meningkat. Ya alam sosial, politik, keuangan, ekonomi sekarang kan chaos. Karena Allah menghendaki jalan wazakol batil. Maka secara lahir kita melakukan kebaikan, perbaikan, ya. Memamurkan buminya, budidaya, komunikasi, gotong royong, saling peduli. Nah, ini secara lahir digendaki Allah ini supaya terwujud. Ansor dan Muhajirin ini supaya diwujudkan gitu. Maka saat ini sudah sebagai perilaku yang baik. Kalau di Arabu amana, kemudian belum dikatakan iman loh, ya. Sehingga pada saat orang Arab mengatakan bahwa saya telah iman, langsung spontan oleh Kanjeng Nabi dijawab, kul lam tu'minu se kowe iki urung iman. Tapi munio kowe iki wis Islam. Memang jenengan ki wis Islam, iya. Tapi kowe urung iman. Iman itu duduk perkara mujentat-jentit salat kemudian iman. Iman itu duduk perkara kopiah wis kopian menjadi wong iman. Iman itu duduk perkara nganggo sorban kemudian wis rumangsa dadi wong iman. Duduk kuwi iman itu. Saat itu saudaraku kan gitu Kanjeng Nabi kan begitu. Terus iman itu pripun Kanjeng Nabi? Supaya aslamna walama yadkhulul iman fi qulub, supaya iman itu masuk di dalam hati. Itu bagaimana? Keberadaanku ki utusan, Nabi ngendikan begitu, Nabi Isa ngendikan begitu, Nabi Musa ngendikan begitu. Aja mbok delok fisike, duduk fisiku. Perkara Ahmad dan Muhammad Isa dan Abdi itu bukan perkara wujud fisik saya. Saya itu hanya diutus oleh yang mengutus saya untuk menunjukkan keberadaan dia. Dia yang mengutus aku. Jadi saya seperti kamu yang harus digenepi dengan tauhid. Karena tauhid itu masalah iman. Yudkhul iman fi qulubikum. Iman yang harus dimasukkan ke dalam dada. Sehingga keberadaanku ini sebagai utusan Tuhan, sebagai nur cahaya kerasulan saya Nur Muhammad, menunjukkan keberadaan dia zat al-ghaib yang Allah asmanya. Itulah iman. Sehingga kamu bersyahadat atas keberadaan yang punya nama Allah, siapa yang punya nama Allah, dan kamu bersyahadat bahwa keberadaanku ini adalah utusan Tuhan. Setelah kamu mengenal Tuhan, kamu akan mengetahui. Wa in tuti'ullah, maka itu disebut kamu taat kepada Allah. Wa Rasul, dan kamu akan taat kepada Rasul. Jika ini kamu jalani, maka perbuatan apapun kamu lakukan sebelum kamu iman mengenal keberadaan Tuhan, tidak dikurangi sedikit pun sebagai amal perbuatan. Ya.
maka hanya sakdermo menjalankan perintah. Gitu. Lah, jika ini sudah saat, titiwan sijak lagu hazakol batil, akan diberlakukan hal ini. Gitu loh. Akan diberlakukan hal ini. Walau taqawwala alaih, itu akan diwujudkan saat ini. Jadi ayat itu. Walau taqawwala alaina. Ya, itu pada saat seandainya aku, Kanjeng Nabi Muhammad ngendikan, seandainya dia, Nabi Muhammad sebenarnya menunjuk Sayyidina Ali begitu ya. Seandainya dia sebagai yang hak menang dan sah atas kehendak Allah setelahku, atau seandainya aku, Nabi Muhammad menghentikan demikian, sebagai yang hak menang dan sah, kemudian aku ngaku saya diperintah oleh dari guru saya dari gurunya, hanya mau menjalankan perintah, kemudian saya aku untuk kepentingan nafsuku mengadakan omongan pembicaraan sebagai perkataan atas nama nafsuku, maka aku akan hancur luluh lantak. Dan jika ini saatnya, maka akan banyak yang hancur luluh lantak yang ngaku-ngaku di dalam kebenaran. Niscaya Allah akan ada saatnya akan dipegang pada tangan kanannya. La akhadna minhu bil yamin, maka akan dipegang dan diputuskan urat nadinya, maka tiba-tiba terdeteksinya penyakit jantung, tiba-tiba akan terjadi kolesterol, tiba-tiba akan ada kecelakaan, kan begitu. Tiba-tiba ada penyakit, maka thumma laqata'na, maka akan kami potong urat tali jantungnya yang berhubungan dengan jantung. Kaget, bingung, panik, judek, gelap. Minhul, dari Tuhan sendiri. Itu akan dibegitukan. Hati ini adalah jadi kalau kita mengajak pada taqawwala, kemudian ba'dul aqawil, ini ngaku. Ujuku dengatan pun kabirin akhor, ngaku sak gede-gede ini dosa wujud, diaku wujudnya, iso diaku isone, itu dipegang, diputus urat nadinya oleh Allah paling dulu begitu. La akhadna minhu bil yamin. Ini nyimboli akan banyak bencana, dijatuhkan ekonominya, keluarganya, itu wis goncang gitu loh. Enggak iso rukun, oyo-oyoan, itu akan selalu itu. Sehingga katakan la akhadna minhu bil yamin. Benar-benar kami pegang tangan kanannya itu. Itu artinya ya mungkin enggak urung diapa-apa nih begitu, tapi benturan, olo-oloan di antara mereka enggak rukun. Itu akan terus diselimuti prasangka, saling curiga, saling ingin menjatuhkan. Itu akhadna minhu bil yamin. Dan titik tertentu maka benar-benar laqata'na, maka benar-benar akan dipotong jantungnya, arah yang mengarah ke sana, maka banyak kematian. Jika jalan kebahagiaan batil akan ditampakkan, maka yang kita lihat ini
Enggak chaos, bencana gitu. Tapi apakah berarti seandainya ini benar pamannya ya kalau kita juga ngaku juga terjadi seperti itu, komunitas kita kan banyak yang mati. Ya, dan di dewi ya saya kan gitu. Mati ini gosong, sing melet, kemudian kakuan gitu. Jadi kayak gini kan komo wani toh. Saya kan komo wani ngomong tentang tauhid, ngomong tentang kebenaran kan gitu. Umpamanya saya menyampaikan ini aku entuk kok toko buku tak jen indik kowe, berarti saya komo wani. Saya komo wani. Sok peh duit tuku sorban. Peh duit tuku kopiah, peh iso maca kemudian di Gramedia, peh iso ngapalne kemudian tak apalne, iso ngurekne tak orekne di ngarepmu kemudian aku iso toh kaya Nabi Muhammad. Nah, itu jenenge ngelamak saya ini gitulah. Tapi tadi ungkapan jika ini saja wajahul batil, mana yang ulama, mana yang ngelama, yang ulama, mana yang ngelama, maka saatnya jahat wajahul batil. Jika memang jahat wajahul batil seperti saat kejadian di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Nuh, ya, saat kaum Ad, kaum Thamud, itu kaum Bad, saat itu terjadi seperti itu. Anomali itu bukan, ya memang alam, ya sunatullah itu memang alam memang, tapi nggak terlepas dari itu. Oke, spesifiknya akan kita sampaikan pada Jumat atau di waktu selanjutnya. Yang penting kita bangun bebarengan kebersamaan dan kekeluargaan, semoga dalam ridho Allah ya, dalam maghfirahnya. Ya. Sekali lagi, bahasa kita kayak skeptis, orang lain memandang mungkin begitu. Tapi inilah sebuah risalah. Tidak menyertakan kebencian dan skeptisme kepada subjek dan kelompok. Karena sisi lahir bebarengan dan kebersamaan itu dia keniscayaan. Sisi batin mengenai iman keilahian itu adalah haknya masing-masing. Seandainya kita enggak nyocoki dengan keyakinan dan yang lain, tapi jangan dimasukkan hati menjadi orang yang paling suci dan paling benar. Karena hubungan koneksi secara jasad melalui lesan, melalui pandangan mata, dan melalui mendengar, itu adalah keniscayaan dalam tata kehidupan sosial. Membantu menolong orang yang sakit untuk disembuhkan, itu adalah keniscayaan. Itu adalah syariat yang harus dilakukan. Membantu orang yang kelaparan, yang butuh dibantu karena kamu yang berlebih memiliki barang untuk diperbantukan, itu adalah keniscayaan, itu adalah sisi lahiriah, itu adalah sisi jasadiah. Mengenai informasi mengenai batin untuk bertauhid, itu hak kita nyampaikan. Jika kosong begini tauhid begini, tapi nggak bisa menerima, jangan kecewa dan jangan gelo, sebab saat kita bangga karena yang kita beritahu itu senang, kemudian masuk nyuwun ilmu, kemudian kita berbangga-bangga, dosane podo. Pada saat kita mengajak yang kita ajak nggak mau, kemudian kita gelo, kita kecewa, kita dosane podo kan gitu kan. Malah nek gak gelem luweh gak suwi dosane. Nek gak gelem ki gak suwi. Mergo dijak gak gelem wis gak petuk neh. Tapi nek kita ajak ternyata dia mau, maka dosane bisa jadi kedawa-dawa. Sebab ben mara petuk wike aku lho sing dadekne nyuwun ilmu, ben petuk neh kae aku lho, ben wong kabeh diomongi sitok-sitok. Itu menjadi dosane terus-menerus kan gitu. Jadi luwih becik piye kan gitu. Kan itu. Ya kita ajak ning muga-muga aja gelem kan gitu. Kalau ternyata menyebabkan kita itu
menyebabkan kita itu tidak selamat. Karena di aku kan. Ya segala begitu. Sekali lagi semoga dalam ridha Allah dan maghfirahnya mendapatkan beri-beri pangestu kriwasito. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.